Warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang penggunaan turunan dalam fungsi trigonometri, yaitu untuk mencari gradien garis singgung sebuah kurva trigonometri. Oke, sekarang kalau kita lihat di sini, misalkan ada fungsi y atau juga fungsi fx, di sini fungsi trigonometri. Ini fungsinya tapi berbentuk fungsi trigonometri. Fungsi ini, misalnya kalau digambarkan grafiknya seperti ini, yaitu grafik fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri. Dari grafik fungsi ini ada sebuah garis yang bersinggungan atau yang menempel. Ini garis lurus ini namanya itu adalah garis singgung. Ini adalah garis singgung. Garis singgung itu ada garis yang menempel pada grafik tersebut. Dan titik yang menempelnya itu di sini nih. Ini namanya titik singgung. Titik singgung. Titik singgungnya, ini koordinatnya itu adalah bisa kita tuliskan XI, Y, X1, Y1. Ada juga di buku X0, Y0. Itu bebas kita mengistilahkannya ya. Dan XI ini biasanya bernilai, X1 ini biasanya bernilai sudut atau disebutnya itu adalah titik berabsis ya. Titik berabsis. Berabsis. Kalau Y1-nya itu adalah nilai fungsi setelah dimasukkan ke dalam sudut. Ini fungsi ini X-nya digantikan dengan ini. Jadi dapatlah nilai fungsinya tersebut. Dan kalau kita lihat ada sebuah grafik dan mempunyai garis singgung dan ini yang mencari persamaan garis singgungnya, kita bisa menggunakan rumus ini. Ini rumus persamaan garis singgung. Garis singgungnya yang ini. Yaitu Y dikurang Y1-nya ini sama dengan M. M itu adalah gradien. Buka kurung X dikurang X1. X1 itu adalah sudutnya, sudut yang diketahui pada titik singgung tersebut. Dan gradiennya paling yang harus kita cari itu adalah gradien. Dan untuk mencari gradiennya, kita menggunakan aplikasi turunan. Yaitu dari fungsi fx ini, kita cari turunannya. Turunnya itu f aksennya, lalu dimasukkan ke dalam sudut X1 ini. Diperolehlah yang namanya nanti gradiennya. Atau gradien disebutnya itu M. Ini untuk mencari gradien. Oke, lebih jelasnya kita bahas dengan contoh soal. Di sini contoh soal ada di halaman 42. Tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan sin 2X di titik berabsis. Jadi di sini adalah fungsinya nih. Ada fungsi trigonometrinya atau fungsinya disebutnya fx aja. Bisa kita tulis fx sama juga bisa kita tuliskan dengan Y. Sama dengan itu sin 2X. Di sini di titik berabsis, ini titik singgungnya atau X1-nya. Di sini untuk menentukan titik singgungnya, kita substitusikan, kita masukkan nilai X1 ini ke dalam fungsi tersebut. Kita punya fungsi, berarti X1-nya itu kita masukkan. Jadilah yang namanya Y1, yaitu adalah sin 2 dikali dengan 2X. X-nya dimasukin 22,5. Berarti kan sama dengan sin 45 derajat. Sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Lalu kalau sudah seperti ini, kita memperolehlah yang namanya titik singgung. Titik singgung pada grafik sebelumnya itu kan koordinatnya X1, Y1 kita misalkan. Itu sudutnya itu adalah titik singgungnya itu di 22,5 derajat dan juga nilainya, nilai fungsi setelah dimasukkan adalah setengah akar 2. Ini untuk titik singgung. Tapi di sini kita kan ingin mencari persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung. Untuk mencari persamaan garis singgung, ini kita bisa menggunakan rumus Y kurang Y1 sama dengan M, buka kurung X dikurang X1. Y-nya tetap, min Y1 ini kan sudah kita cari ini.
nilai yang sudah kita masukkan. Sudutnya 22,5 dimasukin ke sini, diperolehlah nilai setengah akar 2. Setengah akar 2. M-nya, M itu adalah gradien. Gradiennya kita belum punya nih. Berarti kita kosongkan dulu. Lalu X dikurang XI. Maaf, X1. X1 itu adalah udah ada di soal, yaitu titik singgungnya, yaitu di absis 22,5 derajat. Ini persamaan garis singgungnya sudah hampir selesai. Ini kita harus cari dulu, kita masih punya PR, kita harus cari yang namanya M. M itu gradien. Mencari gradien. Gradien atau yang namanya M. Gradien atau M. Dan untuk mencari gradien, berarti dari fungsi yang sudah diketahui, di sini kan fungsinya sudah diketahui nih, ya, sama dengan sin 2x. Kita turunkan, yaitu turunan dari sin 2x, sin itu kan turunannya cos 2x, lalu 2x ini diturunkan 2, ini turunannya. Lalu, udah dapat nih, nilai x-nya kita masukkan nih, substitusi nilai x sama dengan 22,5 derajat. Karena kan titik singgungnya di 22,5 derajat. Berarti kan Y aksennya itu adalah 2 dikali cos 2 dikali 22,5 derajat. Berarti sama dengan 2 dikali cos 45 derajat. 2 dikali cos 45 derajat itu setengah akar 2. 2 dikali setengah akar 2, akar 2. Akar 2 ini namanya adalah gradien. Jadi ini gradiennya udah dapat, kita tinggal masukkan saja ke persamaan ini, yaitu akar 2. Sehingga kita perolehlah ini persamaan garis singgungnya, yaitu Y min setengah akar 2 sama dengan akar 2, buka kurung X min 22,5 derajat. Oke, contoh yang kedua. Masih di halaman 42, ini agak kompleks. Tentukan persamaan, tentukan diketahui kurva Y pada interval 0 sampai 180, tentukan persamaan garis singgung kurva yang sejajar dengan 3x min 6y min 1 sama dengan 0. Jadi dari fungsi ini intinya sama, kita ingin mencari garis singgung. Tapi kita tidak diketahui nih, garis singgungnya itu ada di titik berapa. Titik singgungnya nggak tahu, kalau tadi kan titik singgungnya sudah kita ketahui. Sekarang kita coba cari dulu nih, ada fungsi Y. Fungsi Y-nya atau fungsi fx atau fungsi Y-nya itu adalah cos kuadrat 2x plus 10 derajat. Kalau kita turunkan di aksennya, cos ini cara menurunkannya itu adalah kalau ini kan pangkat 2 diturunkan berarti 2-nya di depan. 2-nya di depan. Lalu kalau turunan dari cos itu adalah kan min sin. Berarti di sini min sin x plus 10 derajat. 10 derajat. Ini turunannya. Lalu tadi ini kalau sudah diturunkan, atau ini nulisnya biar gampang ini dulu aja deh. Cos dulu yang kita tuliskan dulu. Ini dihapus dulu. Oke, jadi ini 2-nya itu diturunkan. Ini minnya kita hilangkan dulu aja, biar gampang menganalogikan. Oke, 2-nya pindah nih ke depan. Jadi kan pangkatnya, jadi tinggal pangkat 1. Berarti kalau pangkat 1 nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Yang belakangnya itu tetap. Lalu, ini, cos ini, kita turunkan. Turunan cos itu kan min sin. Baru kita tulis min sin. Jadi ini kan minnya di depan aja, min sin x plus 10 derajat. Lalu yang di dalamnya ini, kalau x diturunkan 1. 1 nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Kalau kita lihat nih, fungsi ini, kita sama aja 2 sin cos, 2 kosin. 2 kosin menurut rumus identitas trigonometri, itu hasilnya itu adalah 2 sin. Jadi ini nanti hasilnya min sin 2x ya. Ini sin 2 x plus 10 derajat.
Ini berdasarkan rumus trigonometri ya, rumus identitas trigonometri. Misalnya ada 2 sin X cos X, ini hasilnya itu adalah sin 2X. Ini penjabaran dari yang ini. Kalau udah sampai sini, ini kita stop dulu di sini. Kita permisalkan nih, ini ada garis, ini kita misalkan ini adalah garis H. Garis H yang ini kita misalkan garis H. Ini garis H. Ini persamaan garis H, 3X min 6Y min 1 sama dengan 0. Ini kita cari gradiennya. Gradiennya ketika kita cari, ini kita rubah ke dalam bentuk seperti ini nih. Ini semuanya yang di kiri itu Y, semuanya pindah ke kanan. Ini min 3X, ini jadi plus 1. Berarti Y sama dengan nanti min 3 dibagi min 6, X plus 1 dibagi min 6. Min 6 dibagi min 6. Lalu di sini, ini yang namanya gradien. Kalau sudah kita rubah ke dalam persamaan ini yang namanya gradien. Berarti gradien garis H sama dengan adalah min 3 per min 6. Atau min bagi min kan plus atau 1 per 2. Ini gradiennya sudah ketemu, gradien garis H. Tapi ini kan garis H. Yang kita ingin tanya adalah tentukan persamaan garis singgung. Garis singgung yang akan kita cari, misalnya garis singgung itu adalah garis G misalnya. Garis G ini, garis G sejajar dengan garis H. Syarat sejajar adalah ini simbol sejajar, gradien sama. Gradien sama. Berarti bisa kita nilai nih, kalau syarat sejajar berarti gradiennya sama. Jelas, berarti gradien garis G sama dengan setengah juga. Karena kan sejajar. Lalu kita bisa menentukan nih, kalau mencari gradien kan kita turunkan. Dari fungsi asal kita turunkan. Turunannya sudah kita cari tadi. Turunannya itu adalah Y aksen itu sama dengan min sin 2 X plus 10 derajat. Ini turunannya. Ini hasil turunannya itu ketika kita masukkan nilai X-nya, kan hasilnya itu gradien. Sedangkan ini gradiennya sudah ketemu. Berarti di sini setengah sama dengan min sin 2 X plus 10 derajat. Ini kita perolehlah yang namanya persamaan trigonometri. Bisa kita tulisnya begini biar enak. Min sin 2 X plus 10 derajat sama dengan setengah lah. Ini kita harus cari, ini setengahnya ini, kita hilangkan dulu, kita hilangkan atau kita pindahkan, ini sama aja bisa kita tulis gini. Atau langsung aja di sini ya. Ini kita tulis di sini, ini ketika kita rubah ke dalam bentuk, ini sama artinya ke dalam ininya setengahnya itu kita pindah di sini, sama aja artinya. Yang di sini jadi positif, ini kan pindah ke sini jadi positif. Ini pindah ke sini jadi negatif. Ini kita cari nih, nilai sin yang nilainya setengah. Nilai sin yang nilainya setengah. Kita analogikan ke grafik nih. Sin ini kan bentuknya seperti ini. Tapi di sini kan batasnya itu cuman kita tulis dulu nih. Ini sin itu grafiknya di sini. Ini 90, ini 90, 90, 180, ini 270. Ini 360. Min setengah, kira-kira di sini kan min setengah. Kira-kira di sini nih, di tengah-tengah. Min setengah itu ada di tengah-tengah 108, habis 180 kan 210, habis 210, 225. Berarti nilai min setengah itu 225 derajat. Maaf 210 ya. Ya, maaf 210 ini. Nanti hapus dulu ini.
Jadi untuk nilai yang sin yang nilai setengah kan habis 0, di sini 0 min setengah ya, berarti habis 180 di sininya itu adalah 210. Di sini 210 dan ini berarti sebelum 360 di sini adalah yang nilainya setengah di sini adalah 330. Berarti yang nilainya min setengah 210 dengan 330. Lalu kita bisa peroleh nih. Bisa kita tuliskannya jadi seperti ini. Jadi 2, yang pertama 2 dikalikan dengan X tambah 10 derajat sama dengan 210. Ini yang pertama. Yang keduanya 2 kali X plus 10 derajat sama dengan 330 derajat. Lalu ini 2-nya agar hilang kan dibagi. Dibagi 2. Berarti 210 dibagi 2 itu 105. Berarti X-nya itu adalah ini plus pindah ke sini jadi 105 dikurang 10. Jadi X-nya itu adalah ini yang pertama 95 derajat. Yang pertama. Yang kedua, ini dibagi 2 juga. 330 dibagi 2. 330 dibagi 2 hasilnya itu adalah 150, 165 derajat. Berarti X-nya itu adalah 165 dikurang 10, 155 derajat. Berarti ini titik absisnya itu ada 2 ya. Ada 2 titik absisnya. Sekarang kita cari dulu titik absisnya. Jadi titik singgungnya. Ini lanjut dulu. Berarti tadi ada 2 nih titik singgungnya. Jadi persamaan garisnya itu nanti ada 2. Titik singgungnya. Singgung yang pertama. Titik singgung yang pertama tadi sudutnya itu sudah ketemu 95 derajat. Lalu kita cari nilai Y-nya. Untuk mencari nilai Y-nya, ini kan Y1 ya, di pertama dulu. Lalu titik singgung yang kedua. Titik singgung yang kedua kan tadi kita peroleh sudutnya itu adalah 155 derajat. Kita cari Y1-nya juga. Karena nanti persamaannya kan kita harus memasukkan nilai Y1-nya. Jadi ini kita masukkan untuk Y1-nya ke fungsi awal. Fungsi awal itu adalah Y-nya itu adalah cos kuadrat X plus 10 derajat. Kita masukkan cos kuadratnya, X-nya itu adalah 95, kita masukkan 95 ditambah 10 derajat. Jadi sama dengan cos kuadrat dari 115. Maaf ya, 100 tambah 10, 105 derajat ya, maaf 105 derajat. Ini 105 derajat, setelah dicari ini harus menggunakan kalkulator saintifik ya. Ini kita sudah dicari hasilnya itu ada 0,07. Yang kedua nilai Y-nya sama kita masukkan ke fungsi yang ini nih. Berarti cos X-nya itu adalah 155 derajat ditambah dengan 10 derajat. Berarti sama dengan cos kuadrat dari 165 derajat. Berarti ini bisa kita cari dengan kalkulator saintifik, diperoleh hasilnya itu adalah ini 0,93. Kalau sudah diperoleh, baru kita cari nih persamaan garis singgungnya kan pakai rumus ini nih, X min X1. Persamaan garis singgung yang pertama, berarti di sini Y dikurang. Y1-nya yang ini 0,07 sama dengan gradiennya yang tadi udah kita cari, gradien itu setengah. Lalu X dikurang sudutnya. Sudutnya ini adalah 95. 95 derajat. Kalau di buku kalian agak salah ya. Lalu yang persamaan garis singgung yang kedua itu adalah Y dikurang 0,93 sama dengan setengah X dikurang dengan sudutnya 155 derajat. Jadi ada 2 persamaan garis singgung ini. 1, 2. Ada 2 persamaan garis singgung. Ada 2 persamaan garis singgung.
Oke, latihannya satu soal. Latihannya ini yang gampang aja ya. Ini latihannya sangat mudah. Seperti yang nomor satu, yaitu persamaan garis tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan cos 2X di titik absisnya X-nya itu adalah 30 derajat. Oke, nah menggunakan rumus ini ya, jadi cari dulu garis ini X1-nya kan sudah ada. Kalau X1 sudah ada, dimasukkan ke sini, ketemu Y1-nya, lalu tinggal cari gradiennya dengan menurunkan, seperti contoh yang pertama. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.